Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 63, tamat. Jiokei terkejut, namun tidak mampu mengelak lagi dan dua ekor ular itu telah mengenai pundak kanan dan paha kirinya, terus saja dua ekor ular kobra itu mematuk dan menggigit. Jiokei menjerit ngeri, lalu terpelanting. Cisian juga sudah melompat bangun, sulingnya menotok ke arah tenggorokan wanita itu. Jiokei mengelak dan suling itu mengenai topengnya. Terdengar suara keras dan topeng itu terlepas dari muka Jiokei. Dan semua orang pun menahan seruan kaget dan ngeri ketika melihat muka nenek itu. Muka yang cantik sesungguhnya, biarpun sudah tua akan tetapi kulit muka itu masih halus dan putih, bentuk mulutnya, hidungnya, matanya, semua jelas menunjukkan bahwa muka itu dahulu adalah wajah seorang wanita yang amat cantik. Akan tetapi, sungguh mengerikan sekali, wajah yang demikian eloknya itu ternoda oleh goresan bersilang dari atas kiri ke bawah kanan dan dari atas kanan ke bawah kiri sehingga membuat muka itu nampak mengerikan sekali. Sekarang semua orang baru tahu bahwa di balik topeng tengkorak itu tersembunyi wajah cantik yang sudah cacat. Tentu saja Jiokei yang mempunyai senjata rahasia ular kobra yang amat berbahaya telah menggunakan obat sehingga tubuhnya kebal terhadap gigitan ular-ular itu, dan biarpun tadi dua ekor ular yang telah dikuasai oleh ilmu Cisian itu membalik dan menggigit majikan sendiri, namun Jiokei tidak terancam bahaya maut oleh gigitan itu. Yang membuatnya terkejut bukan main adalah terlepasnya kedok. Ia marah sekali dan menubruk ke arah Cisian tanpa mempedulikan lagi keselamatan dirinya, sama sekali tidak lagi memperhatikan daya tahan untuk melindungi dirinya. Ia seperti orang nekat yang hendak mengadu nyawa dengan lawannya. Dan memang sesungguhnya demikianlah. Wanita ini ketika mula-mula memakai kedok tengkorak, telah bersumpah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melihat wajahnya dan kalau sampai wajahnya nampak oleh orang lain berarti ia akan mati. Maka, begitu kedoknya terlepas oleh pukulan suling lawan, ia pun menjadi marah dan melakukan serangan nekat, menubruk dengan jari-jari tangan terbuka seperti cakar Garuda, dengan kuku panjang yang mengandung tenaga dahsyat dari kiamci itu. Tentu saja Cisian dapat melihat kenekatan lawan, maka ia pun cepat meloncat ke samping dan melihat betapa tubuh orang terbuka tanpa perlindungan, sulingnya sudah menyambar, merupakan sinar kuning emas yang meluncur cepat. Tak. Ai. Jiokei mengeluarkan jeritan satu kali lalu tubuhnya terguling dan jatuh menelungkup di atas tanah. Tewas seketika karena dua kali tubuhnya tertotok ujung suling, pertama kali pada lambungnya lalu disusul totokan pada leher bawah telinganya. Bukan main sedihnya hati Toaokei melihat tewasnya Jiokei dan Semokei di depan matanya tanpa ia mampu melindungi mereka itu. Kini tinggal dia seorang diri di dunia. Imkan Waokei yang terdiri dari 5 orang itu kini tinggal dia seorang saja. Suokei dan Ngookei telah tewas lebih dulu dan kini menyusul Semokei dan Jiokei. Biarpun Toaokei merupakan seorang datuk kaum sesat yang biasa berhati kejam sekali, akan tetapi sekali ini dia merasa betapa hatinya perih dan nyeri. Dengan muka berubah merah dia sudah melompat ke depan dan ketika dia menggerakkan tangannya, lengan bajunya berkibar dan dari situ menyambar angin dahsyat ke depan, membuat debu mengebul dan daun-daun kering beterbangan. Akan tetapi Cisian yang merasa lelah dan juga girang karena telah berhasil keluar sebagai pemenang, kini telah meloncat ke belakang dan tidak mau melayani Toaokei yang memandang kepadanya dengan mata terbelalak dan bersinar-sinar penuh kemarahan dan dendam. Tanpa membuang waktu lagi, Sim Hongbu melangkah maju sambil berkata kepada Kam Hong. Biar aku yang melayaninya. Kam Hong mengangguk. Hati-hatilah, saudara Hongbu, lawanmu itu cukup tangguh. Melihat majunya pemuda tegap sederhana yang sikapnya gagah ini, Toaokei menghadapinya dan sepasang matanya yang masih terbelalak penuh kemarahan itu seperti hendak menelan Hongbu bulat-bulat. Dia mengenal pemuda ini, bahkan dia tahu pula bahwa pemuda inilah yang dahulu bersahabat dengan Yeti. Mengingat bahwa pemuda ini baru beberapa tahun saja mempelajari ilmu silat, tentu saja Toaokei yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan pemuda ini, walaupun dia sama sekali tidak mau bersikap sembrono dan memandang rendah. Tadi sudah disaksikannya betapa orang-orang muda seperti Cao Chin Liong dan Bu Cisian telah mampu merobohkan dan menewaskan Semokei dan Jiokei. Dia sekarang harus dapat membalas kematian dua orang adik-adiknya itu. Akan tetapi ketika Hongbu mencabut pedang Koai Liong Pokiam dan nampak sinar biru berkelebat, Toaokei merasa gentar juga.
Bagaimanapun juga, pemuda ini sudah pernah membuktikan kelihayannya ketika dikeroyok dan dapat juga melarikan diri. Pedang di tangan pemuda itu adalah sebatang pedang yang amat ampuh, dan juga ilmu pedang yang dimiliki pemuda ini luar biasa aneh dan lihainya, maka Toa Oke bersikap hati-hati. Di antara 5 orang Imkan Ngo Oke, hanya Toa Oke sajalah yang tidak pernah mau mempergunakan senjata. Tentu saja, sebagai seorang ahli ilmu silat tinggi, dia pandai memainkan segala macam senjata yang dipergunakan orang di dunia persilatan. Akan tetapi, tokoh ini memiliki tingkat yang tinggi dan tenaga sinkang yang kuat sekali sehingga dia tidak lagi membutuhkan bantuan senjata. Kedua lengannya yang panjang dan besar itu telah dilindungi oleh kekuatan ginkang dan dapat menahan senjata tajam yang bagaimanapun kuatnya. Setiap serangan tangan atau kakinya juga lebih berbahaya daripada senjata tajam. Setelah melihat pemuda pewaris Koai Leong Pokiam itu mencabut pedangnya, Toa Oke juga tidak mau banyak cakap lagi. Sambil mengeluarkan suara menggereng seperti seekor monyet raksasa, kakek ini pun lalu mulai membuka serangannya. Gerakannya biasa saja, seperti bukan gerakan silat, juga nampak kaku dan dia hanya mengembangkan kedua lengannya ke depan dan kedua tangannya itu menyambar dari atas, kanan dan kiri, akan tetapi, biarpun nampak kaku dan lamban, namun dari kedua tangannya itu menyambar angin pukulan yang dahsyat sekali, yang mengeluarkan suara angin keras dan baru saja kakek itu mulai dengan serangannya, Hongbu sudah merasakan sambaran hawa pukulan yang amat panas. Maka pemuda ini pun lalu memutar pedangnya dan selain mengelak serta melindungi diri dengan gulungan sinar pedang kebiruan, juga dia membalas secara kontan dengan tusukan pedangnya ke arah perut lawan yang agak gendut itu. Trak! Toa Oke menangkis dengan lengannya, sengaja menangkis sambil mengerahkan tenaga, mencoba membuat pedang lawan terpental, bahkan tangkisan itu disambung dengan cengkeraman untuk merampas pedang. Ketika lengan bertemu pedang, Hongbu merasa betapa pedangnya tergetar hebat, akan tetapi dia pun cepat menarik pedangnya itu dan gulungan sinar pedang kembali berkelebat dan sudah membabat ke arah leher lawan. Ketika Toa Oke mengelak, pedang itu sudah menyambar lagi dengan dahsyatnya, seolah-olah mempunyai nyawa dan setiap serangan yang tidak mengenai sasaran disambung dengan serangan berikutnya. Terjadilah perkelahian yang sama serunya dengan 2 pertandingan yang terdahulu. Bahkan lebih menegangkan lagi karena para pendekar itu maklum bahwa kepandaian Toa Oke ini masih lebih lihai dibandingkan dengan Ji Oke atau Sam Oke. Sekali ini, yang paling khawatir adalah Chu Pek In. Dara ini biarpun merupakan putri dari pendekar sakti keluarga Chu, namun tingkat kepandaiannya belumlah setinggi Hongbu, maka ia hanya dapat menonton dengan hati gelisah. Ia pun tahu betapa lihainya kakek yang seperti gorila itu dan biarpun gerakan kakek itu kaku dan aneh seperti gerakan seekor monyet raksasa, namun ia mengerti bahwa kalau tidak lihai bukan main, tidak nanti kakek yang mukanya menyerupai monyet ini menjadi orang pertama dari Imkan Ngo Oke. Sim Hongbu maklum akan hal ini, maka dia pun tidak berani memandang rendah dan kini pemuda itu mulai memainkan ilmu pedang Koai Leong Kiam Sut yang amat hebat itu. Perlahan-lahan nampak sinar pedang berwarna biru bergulung-gulung, makin lama makin cepat dan makin lebar. Mula-mula hanya terdengar bunyi berdesing, lalu bunyi itu makin meninggi menjadi lengking yang aneh, seperti auman singa, makin lama makin nyaring sampai menggetarkan anak telinga. Pedang itu lenyap membentuk gulungan sinar biru yang agaknya memenuhi tempat itu, membungkus tubuh Sim Hongbu sehingga yang nampak pada diri pendekar muda perkasa ini hanya kedua kakinya yang kadang-kadang turun ke atas tanah. Akan tetapi sebentar saja sudah lenyap lagi. Hiat! Tiba-tiba terdengar teriakan Hongbu di antara lengkingan suara pedangnya, dan dengan gerakan kilat sinar biru menyambar ke arah leher Toa Oke. Jurus ini amat hebatnya, tusukan pedang itu bergetar, membuat ujung sinar pedang itu menjadi banyak, membingungkan lawan karena sukar untuk menduga kemana pedang itu akan menyerang. Akan tetapi, Toa Oke yang juga berkelahi dengan amat hati-hati itu tahu bahwa lehernya yang menjadi sasaran utama, maka dia pun sudah miringkan tubuh menarik kepalanya ke belakang dan kedua lengannya membuat gerakan menggunting dalam usahanya menangkap pedang lawan. Akan tetapi Hongbu menarik sedikit pedangnya dan menggunakan ujung pedang untuk menusuk ke arah sambungan siku kanan Toa Oke. Hem! Toa Oke mendengus, menarik sikunya turun dan tangan kirinya menangkis pedang sedangkan tangan kanan sudah mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala Sim Hongbu. Pemuda ini tentu saja tahu akan datangnya bahaya maut, maka sambil menarik pedangnya dia melompat ke belakang.
Akan tetapi, alangkah terkejut hati pemuda itu ketika melihat betapa tangan yang besar berbulu seperti tangan monyet itu masih terus saja mengejar kepalanya dan mengancam dengan cengkeraman yang mengerikan. Kiranya orang pertama dari Imkan Ngooke ini memiliki ilmu memanjangkan lengan tangan sehingga biarpun Hongbu sudah mundur sampai 2 meter, lengan itu masih dapat menjangkaunya dan tangan itu masih meneruskan serangannya. Plak! Terpaksa Hongbu menangkis dengan lengan kirinya yang kebetulan berada dalam posisi yang baik untuk menangkis sedangkan pedangnya tidak sempat melindungi dirinya. Dan tangkisan ini membuat Hongbu terhuyung. Diam-diam pemuda ini merasa kagum dan juga kaget. Nyaris dia menjadi korban ilmu aneh memanjangkan lengan itu. Maka dia pun cepat menyusuli tangkisannya dengan babatan pedangnya ke arah sambungan siku lengan yang memanjang itu. Wut! Tiba-tiba saja lengan yang panjangnya lebih dari 2 meter itu menjadi pendek kembali seolah-olah ditarik dengan amat cepatnya dan kini kakek raksasa seperti monyet itu sudah memutar tubuhnya dan kedua kakinya sudah melakukan serangan Im Yang Soan Hong Tui, ilmu tendangan angin puyuh Im dan Yang. Kedua kaki yang besar dan panjang itu dengan amat cepatnya berputar-putar silih berganti melakukan tendangan berantai dan ketika Hongbu mengelak dan beberapa kali menangkis, dia memperoleh kenyataan bahwa tendangan itu selang-seling dengan dua macam tenaga lemas dan kasar. Menghadapi tendangan berantai yang ganas ini, Hongbu lalu memutar pedangnya dengan jurus naga sakti bercanda dengan mustika. Pedang itu berputar dan membentuk lingkaran sinar biru di depannya, merupakan benteng yang berbahaya bagi kedua kaki Toaoke yang terpaksa menghentikan tendangan berantai itu karena terdapat bahaya kakinya akan menjadi buntung kalau berani memasuki lingkaran sinar biru itu. Setelah kini Hongbu mainkan Koai Leong Kiamsut, mengeluarkan jurus-jurus pilihan saja sehingga pedangnya mengeluarkan suara mengaum-aum nyaring, perlahan-lahan Toaoke nampak repot juga. Terdesak karena memang ilmu pedang ini luar biasa sekali dan dia belum dapat mengenal dasar-dasarnya. Auk! Bentakan yang keluar dari kerongkongan Toaoke ini mirip benar dengan gerengan seekor monyet yang sedang marah, dan tiba-tiba saja tangan kiri kakek itu dapat menangkap pedang Koai Leong Pokiam. Dapat dibayangkan betapa lihainya kakek ini yang telah dapat menangkap pedang telanjang dengan tangan kosong, padahal pedang itu tadi berubah menjadi sinar berkelebatan. Hongbu terkejut, merasa betapa pedangnya seperti terjepit pada sebuah jepitan baja yang amat kuat. Dia menarik dan membetot, tidak dapat ditarik kembali. Dan pada saat itu, Toaoke telah menghantamkan tangan kanannya yang terbuka lebar itu ke arah dada Hongbu dengan dorongan tenaga sinkang yang amat kuatnya. Karena pedangnya masih terjepit di tangan lawan, tentu saja Hongbu tidak mau mengelak dan melepaskan pedang. Dia tahu bahwa kalau dia kehilangan pedang pusaka itu, maka dia akan menjadi seperti harimau dicabuti giginya, dan jalan satu-satunya untuk menghadapi pukulan telapak tangan lawan itu hanya dengan keras melawan keras. Maka dia pun cepat menggerakkan tangan kirinya, menerima hantaman itu dengan memapaki tangan dengan tangan, pula. Des! Dua telapak tangan bertemu dan telapak tangan kakek itu, 2 kali lebih lebar daripada telapak tangan Hongbu. Akan tetapi pendekar muda ini pun tadi sudah menggunakan sinkang sekuatnya sehingga ketika dua telapak tangan bertemu, kedua tangan itu seperti saling melekat, tidak dapat ditarik kembali karena siapa yang menarik lebih dulu, akan menghadapi bahaya maut karena lawan tentu langsung menyerangnya. Maka kini keduanya berkutatan, sebelah tangan saling menarik pedang untuk merempasnya, sebelah tangan yang lain saling dorong mengadu kekuatan sinkang. Keadaan amat menegangkan, bahkan Chin Leong sudah mengepal-ngepal tinju, ragu-ragu apakah pemuda itu akan mampu menandingi Toaoke dalam adu tenaga ini. Memang Hongbu mulai terdesak dalam adu tenaga ini. Bagaimanapun juga inti ilmu yang diwarisinya adalah ilmu pedang dan kini setelah pedangnya tertangkap dan dia tidak lagi mampu mempergunakan ilmu pedangnya, maka tentu saja kelihayan Hongbu seperti mati langkah. Dan dalam hal tenaga sinkang, dia masih kalah oleh orang pertama dari Imkan Ngooke itu. Kalau dilanjutkan adu tenaga itu, tentu Hongbu akan kalah dan Kam Hong sudah bersiap-siap untuk menyelamatkan sahabatnya itu, bukan untuk mengeroyok melainkan untuk menyelamatkan sahabatnya dan tentu saja mengaku kalah. Kekalahan di pihaknya berarti harus membiarkan yang menang untuk pergi dengan aman. Dan orang seperti Toaoke itu amatlah berbahaya kalau dibiarkan berkeliaran di dunia ini. Akan tetapi, tiba-tiba saja Toaoke yang seperti juga Hongbu tidak mampu lagi mempergunakan kedua tangan itu, menggerakkan kepalanya dan mulut yang agak lonjong ke depan seperti monyong monyet itu, dengan giginya yang besar-besar dan bersiung, dibuka dan hendak menggigit ke arah tenggorokan Hongbu.
Semua orang terkejut sekali melihat ini, bahkan Hongbu sendiri juga kaget. Tak disangkanya bahwa seorang tokoh persilatan yang begitu tinggi kedudukannya, seorang datuk seperti Toa Oke, mau mempergunakan cara yang hanya dilakukan binatang buas dalam perkelahian, yaitu menggigit. Betapapun aneh dan lucunya hal ini, namun harus diakui bahwa serangan menggunakan mulut untuk menggigit tenggorokan ini amat berbahaya. Tentu saja Hongbu tidak lagi dapat mengelak. Tangan kanannya masih mempertahankan pedang pusaka yang hendak dirampas, dan tangan kirinya masih menahan telapak tangan Toa Oke. Kedua tangannya tak dapat dipakai untuk menangkis, dan untuk mengelak ke belakang pun tidak mungkin. Akan tetapi, pemuda ini teringat bahwa dahulu, sebelum dia menjadi murid pendekar sakti keluarga Chu, dia pernah mempelajari ilmu silat tingkat rendahan dari ayahnya dan para pamannya. Dan di dalam latihan-latihan ketangkasan dan latihan tenaga ini ada semacam latihan yang pernah dilatihnya, bahkan telah dikuasainya dengan baik, yaitu melatih kepalanya, terutama bagian dahi untuk menyerang. Dengan latihan yang tekun, di waktu dia masih kecil saja dia sudah mempunyai batok kepala yang kuat dan dengan dahi kepalanya dia sudah mampu menghancurkan batu bata yang keras. Kini, kepandaian ini timbul dalam benaknya ketika dia menghadapi bahaya. Kekuatan kepalanya yang hanya berkat latihan dan dilandasi kekuatan otot dan kekerasan tulang kepala yang dilatih itu tentu saja tidak akan berguna, bahkan berbahaya kalau dilawan oleh tenaga sinkang lawan, maka dia pun tidak pernah mau menggunakan kepalanya dalam pertempuran. Akan tetapi sekali ini dia menghadapi gigi. Dan tidak terdapat jalan lain untuk menyelamatkan tenggorokannya dari ancaman gigi yang besar-besar dan runcing itu. Maka, dengan cepat Hongbu juga menggerakkan kepalanya, menyambut mulut lawan yang dimoncongkan untuk menggigitnya itu, dengan benturan yang dilakukan dengan sekuat tenaga. Bres! Bukan main hebatnya pertemuan antara mulut dengan dahi itu dan terdengar Toa Oke berteriak keras sambil meloncat ke belakang. Mulutnya berdarah dan ternyata giginya rontok dan bibirnya pecah-pecah berdarah. Gigi orang yang sudah tua ini, yang hanya tinggal beberapa potong dan itu pun sudah kurang kuat, tidak dapat bertahan ketika bertemu dengan dahi yang terlatih dan kuat itu. Toa Oke menjadi marah sekali. Bukan hanya dia telah dibikin rugi, kehilangan semua sisa giginya dan bibirnya berdarah, akan tetapi juga dia telah mendapat malu karena keadaannya itu sama saja artinya dengan dia menderita kekalahan. Sambil menggereng, dia pun lalu menerjang maju dan angin yang keras mendahului terjangannya ini. Kedua lengannya dipentang lebar-lebar ke atas, seperti seekor orang hutan raksasa sedang marah dan menyerang, dari tenggorokannya keluar gerengan yang menggetarkan jantung. Akan tetapi, Hongbu sudah siap menanti kemarahan lawan ini, pedangnya berkelebat ke depan dan pada saat kedua tangan dari atas itu menerkam, Hongbu menyelinap di bawah ketiak kanan lawan sambil membalik dan pedangnya menusuk lambung. Krot! Biarpun pedang itu tidak dapat memasuki lambung yang penuh dengan hawa sinkang yang kuat itu, namun tetap saja baju kakek itu di bagian lambung terobek, berikut kulit lambung dan sedikit dagingnya, cukup untuk membuat darahnya mengucur dari tempat itu. Sedangkan Hongbu sudah meloncat menjauh. Kembali kakek yang semakin marah itu menerjang, dan sekali lagi Hongbu mengelak sambil menyerang. Sekali ini pedangnya berhasil menggores pipi dan leher lawan yang menjadi robek kulitnya dan berdarah. Dan ketika kakek itu membalik, lawannya yang lincah itu sudah menjauh pula. Hongbu kini memperoleh akal, mempergunakan siasat seperti seekor lebah menyengat lalu terbang menjauh, menyengat lagi dan menjauh lagi, dan dia pun tahu di mana letak kelemahan lawannya atau di mana dia dapat mengungguli lawan, yaitu pada kecepatan gerakan. Mengandalkan kecepatannya ini, dan mengandalkan pedang Koai Leong Pokiam yang amat tajam, maka mulailah Hongbu dapat mengacau lawan, bahkan kini sengatan pedangnya semakin cepat dan semakin sering sehingga lewat 30 jurus saja, baju yang menutupi tubuh Toa Oke sudah robek-robek di sana-sini dan pada setiap tempat yang terobek itu tentu ternoda darah. Toa Ok merasa penasaran sekali, dia pun sudah mengerahkan tenaga dan kecepatannya, namun pemuda itu terlalu lincah baginya, dan ilmu pedang pemuda itu masih belum juga dapat dia pecahkan rahasia dasarnya sehingga dia selalu dibuat bingung, tidak dapat mengikuti kemana arah perkembangan sinar pedang yang cepat itu. Toa Ok benar-benar merasa kewalahan sekarang. Kalau tadinya, dengan sinkangnya dia masih dapat melindungi seluruh tubuh sehingga sengatan-sengatan ujung pedang itu hanya mendatangkan luka kulit daging yang kecil dan dangkal saja. Makin lama sengatan-sengatan itu makin dalam karena tenaga pemuda itu semakin bertambah sedangkan tenaganya sendiri sudah menjadi makin lemah.
Tubuh yang mulai tua dan kurangnya latihan membuat dia terpaksa mengakui keunggulan lawan yang masih muda itu. Betapapun juga setelah lewat 100 jurus lebih, ketika untuk kesekian kalinya ujung pedang pemuda itu menyengat dan mengenai paha kirinya, tiba-tiba dia membarengi dengan hantaman kedua tangannya, dengan pengerahan tenaga yang masih bersisa, tanpa mempedulikan sengatan pedang pada pahanya. Krot! Des! Tubuh Hongbu terlempar dan terguling-guling sampai 5 meter jauhnya tetapi celana di paha Toaok terobek dan darah muncrat dari lukanya yang cukup dalam karena pedang itu menusuk sampai mengenai tulangnya. Rasa nyeri membuat Toaoke menggereng dan melihat pemuda itu bergulingan, dia pun menubruk ke depan tanpa memberi kesempatan pemuda itu untuk bangun kembali. Serangan ini hebat bukan main dan Pek In sudah menjerit. Akan tetapi Chu Kangbu, juga Kam Hong dan Chi Xian dapat melihat gerakan pemuda itu ketika menerima hantaman dengan bahunya dan mereka bertiga menduga dengan penuh harapan bahwa Hongbu setengah sengaja membiarkan dirinya dihantam tadi. Vuut. Toauk menubruk seperti seekor singa kelaparan menubruk seekor tompasaya. Krot. Pedang Kuai Leong Pokiam menembus lambung dan Hongbu cepat meloncat menyingkir dan terpaksa meninggalkan pedang yang terbenam di lambung lawan itu karena kalau tidak, tentu dia akan terpaksa menerima cengkeraman yang dahsyat sekali itu. Bres! Biarpun Toaoke sudah terluka hebat, pedang itu menembus lambung sampai ke belakang tubuh, namun batu besar yang kena ditubruknya dan dicengkeramnya itu pecah berhamburan, debu mengepul tinggi dan bumi rasanya terguncang. Dia masih bangkit. Menggereng-gereng dan dengan kedua tangannya, dia memegang gagang pedang pusaka itu dan mencabutnya. Begitu dicabut, darah muncrat-muncrat dan Toaoke memutar-mutar pedang Kuai Leong Pokiam yang berlepotan darah itu, menyerbu ke arah Hongbu. Pemuda ini terpaksa mengelak ke sana-sini dengan hati penuh kagum dan juga gentar melihat lawan yang lambungnya sudah ditembusi pedang itu masih dapat mengamuk seperti itu. Akan tetapi tiba-tiba serangan Toaoke terhenti. Kakek itu berdiri kejang, matanya terbelalak, lalu terpelanting dan roboh miring. Dia masih bangkit, menggereng-gereng dan dengan kedua tangannya, dia memegang gagang pedang pusaka itu dan mencabutnya dengan pedang masih di tangan. Dia tewas dalam keadaan penasaran dan pedang lawan masih digenggamnya, mukanya masih memperlihatkan kebengisan. Dengan hati-hati Hongbu menghampiri, khawatir kalau orang jahat itu menjebaknya dan pura-pura pingsan atau mati. Akan tetapi ternyata ketika dia merampas pedangnya, pedang itu dengan mudah berpindah tangan dan lengan kakek itu terkulai lemas dan ketika diperiksa, ternyata lawannya itu telah tewas. Melihat ini, para pasukan, seperti juga ketika menyambut kemenangan Qin Liong dan kemudian Chi Xian, bersorak dan memuji. Sebaliknya Hekimoong memandang kepada mayat Toaoke dengan mata pucat dan mata terbelalak. 3 orang pembantunya atau sekutunya telah tewas semua dan kini hanya tinggal dia seorang diri. Kam Hong sudah melangkah maju dan memandangnya sambil tersenyum akan tetapi sinar matanya penuh tantangan. Hekimoong, kini tiba giliran kita untuk menentukan siapa di antara kita berdua yang berhak untuk hidup. Akan tetapi tiba-tiba kakek raksasa yang rambutnya sudah putih dan pakaiannya serba hitam itu mengeluarkan suara menggeram parau yang aneh. Akan tetapi suara ini mengandung pengaruh yang amat berwibawa dan semua orang yang ada di situ tergetar hatinya dan memandang dengan kaget dan gentar. Nampak sinar merah ketika kakek itu sudah mengeluarkan sebatang kipas merah yang sudah dikembangkan, matanya berapi-api memandang kepada Kam Hong, lalu terdengar suaranya yang parau menggetar. Orang Shikam, kau kira akan dapat melawanku? Hahaha, lihat baik-baik, kalian semua, hahaha. Kam Hong maklum bahwa kakek ini mempunyai kekuatan sihir, maka dia pun sudah siap dan mengerahkan kekuatan batin untuk melawannya. Akan tetapi, tetap saja dia terbelalak, seperti semua orang lain yang berada di situ, melihat betapa kakek raksasa berjubah hitam itu tiba-tiba saja, perlahan-lahan, berubah menjadi besar dan tinggi, sampai 3 meter tingginya dan suara ketawanya makin lama makin nyaring bergema. Jenderal muda Cao Qin Leong juga terkejut dan pemuda perkasa ini maklum bahwa kakek yang pandai ilmu silat itu berbahaya sekali, maka dia pun cepat memberi aba-aba kepada pasukan. Kepung tempat ini, jangan biarkan iblis itu melarikan diri. Dengan panik karena mereka merasa ketakutan, para penjaga keamanan itu segera melakukan pengepungan. Sementara itu, Kam Hong sudah mencabut sulingnya dan terdengar suara melengking lembut sekali ketika pemuda perkasa ini menyerang raksasa itu dengan suling emasnya. Blar.
Raksasa yang dihantamnya dengan suling itu seperti meledak dan lenyap dalam asap hitam tebal. Hahaha. Suara ketawa Heki Moong kini terdengar di sebelah belakang Kam Hong. Cisian juga sudah mencabut sulingnya dan kembali terdengar suling melengking ketika gadis ini pun menerjang maju, menyerang kakek itu yang berada di belakang Kam Hong. Baru mereka tahu bahwa raksasa tinggi besar, tadi hanyalah jadi-jadian saja, hasil ilmu hitam kakek itu. Akan tetapi, terpaksa Cisian mundur lagi ketika dari tempat dia berdiri, kakek itu sudah menggerakkan tangan ke arahnya dan tiba-tiba saja terdengar ledakan di depan Cisian dan asap hitam menggelapkan segalanya. Sian Moi, hati-hati. Kam Hong berseru ketika melihat darah itu terhuyung ke belakang. Dia cepat meloncat mendekati dan menyambar tangan darah itu. Akan tetapi Cisian tidak terluka, hanya terkejut saja dan terhuyung karena terkejut oleh ledakan dan asap. Suara ketawa itu masih terdengar terus, disusul dengan ledakan-ledakan yang mengeluarkan asap hitam. Cegah dia lari. Kam Hong berseru. Juga Hongbu bersama Cisian yang pernah melawan kakek ini dan melihat betapa kakek ini dapat melarikan diri dengan bantuan asap-asap hitam, sudah cepat meloncat ke sana-sini untuk mencari kakek itu dan mencegahnya melarikan diri. Akan tetapi, ledakan-ledakan masih berbunyi dan asap semakin tebal. Di antara gumpalan asap hitam itu, terdengar suara ketawa Heki Moong, disusul suaranya yang parau. Biarlah sekali ini aku mengaku kalah. Akan tetapi tunggu saja kalau Heki Moong sudah mengumpulkan kembali kekuatannya. Hahaha. Suara ketawa itu semakin jauh dan biarpun para pendekar, termasuk Cukang Bu dan Yufi, mencari dan mengejar, usaha mereka tidak berhasil dan setelah asap hitam bergumpal-gumpal itu membuyar, kakek itu pun tidak nampak lagi dan tidak meninggalkan jejak. Untuk kedua kalinya, dalam keadaan terdesak, kakek yang memiliki ilmu iblis itu telah dapat meloloskan diri. Kam Hong menarik napas panjang. Ah, sukar memang menghadapi ilmu hitamnya. Dan selama Heki Moong masih berkeliaran dengan bebas di permukaan bumi ini, tentu dia hanya akan menyebar kejahatan belaka. Betapapun juga, Kam Tai Hiap telah berhasil membasmi sisa dari Imkan Ngookei dan ini merupakan hasil gemilang, kata Chin Liong. Kenapa aku? Yang membasmi adalah termasuk engkau pula, saudara kau. Dan memang, kalau para pendekar muda mau bersatu, kiranya orang-orang jahat akan menerima hajaran keras dan mereka tidak akan berani merajalela secara semena-mena. Tio Chiang Kun, komandan pasukan itu, lalu mengerahkan pasukannya untuk membuat pembersihan, mengangkut mayat-mayat dan menangkapi sebagian dari anak buah guru silat Koa Chin Gu yang tadi melempar senjata dan menyerahkan diri. Para pendekar muda itu bercakap-cakap, saling mengagumi kepandaian masing-masing. Hati Kam Hong merasa girang dan juga kagum sekali kepada Sim Hong Bu dan Kao Chin Liong. Biarpun dua orang pemuda itu belum lama berselang telah menderita pukulan batin dengan penolakan Cisian atas pinangan mereka, namun kini sikap mereka sama sekali tidak berubah, tidak memperlihatkan penyesalan atau kekecewaan hati, seperti sikap seorang sahabat karib yang tidak pernah terjadi sesuatu yang tidak baik di antara mereka. Juga Cukang Bu merasa kagum sekali pada mereka. Sejak muda dia banyak bersembunyi di lembah dan kini baru dia mengenal para pendekar yang benar-benar amat mengagumkan hatinya dan diam-diam dia pun merasa betapa keluarganya keluarga Chu, selama ini merasa bahwa merekalah yang paling pandai sehingga mereka itu menjadi agak angkuh dan memandang rendah orang lain. Kini, semua perasaan penasaran terhadap Kao Chin Liong dan Kam Hong yang pernah dianggap musuh oleh keluarganya itu, lenyap dari dalam hatinya. Yufi juga girang sekali. Kini dengan terjadinya peristiwa itu, di mana mereka semua berkumpul sebagai sahabat-sahabat baik yang saling bantu, ia dapat memandang wajah Kam Hong, bekas tunangannya itu, dengan sinar mata terbuka, memandangnya sebagai seorang sahabat baik yang berilmu tinggi dan tidak ada perasaan lain yang tidak baik tersisa di dalam hatinya terhadap bekas tunangannya ini. Bahkan Chu Pek In sendiri pun berubah, dan darah ini pun mengagumi Chin Liong, Kam Hong, dan Cisian, yang bagaimanapun juga telah menyelamatkan keluarganya, bahkan dengan cara yang mati-matian, mengadu ilmu dengan tokoh-tokoh sesat yang amat lihai. Kini, mendengar akan pertunangan antara Sim Hong Bu dan Chu Pek In, Cisian adalah orang pertama yang memberi hormat. Kyonghi, selamat, Kyonghi atas pertalian jodoh antara kalian Pek In dan Hong Bu. Chu Pek In menjadi merah mukanya dan ia mengucapkan terima kasih sambil menundukkan mukanya. Juga wajah Hong Bu menjadi merah sekali, akan tetapi dia membalas penghormatan Cisian dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih,
Cisian. Dan kami pun mengharapkan agar segera menerima undangan kartu merahmu. Tidak perlu menanti lama. Tentu sebentar lagi Kam Tahyap akan mengirim kartu merahnya. Mendengar ini, Cisian mengerling kepada jenderal muda itu dan Kam Hong hanya tersenyum. Sedangkan Hong Bu diam-diam merasa kaget sekali, lalu dia mendekati Kam Hong dan memegang tangan pendekar itu. Betapa buta mataku. Selamat, Kam Tahyap. Sungguh mati, berita ini merupakan berita yang amat mengejutkan dan menggembirakan hatiku. Kam Hong merasa tidak enak terhadap Qin Liong. Bekas tunangannya, Yufi, telah mendapatkan seorang suami yang gagah perkasa seperti Chu Kangbu itu, dan Hong Bu juga sudah memperoleh jodoh, yaitu Nona Chu Pek In yang cukup jelita dan gagah. Sedangkan dia sendiri saling mencinta dengan Cisian. Akan tetapi, hanya Kau Qin Liong seoranglah yang masih belum memperoleh ganti setelah dia tidak berhasil berjodoh dengan Cisian. Agaknya semua orang juga merasakan hal ini, maka Kam Hong lalu berkata, "Dan bagaimana denganmu sendiri, Jenderal? Kapan kiranya kami semua akan dapat diperkenalkan kepada calon Nyonya Jenderal?" Ucapan Kam Hong ini, kalau orang lain yang mengucapkan, tentu merupakan kata-kata yang mengandung bahaya, dapat disangkanya sebagai ejekan. Akan tetapi, cara Kam Hong mengucapkannya, dan pandang matanya, sama sekali tidak mengandung ejekan, melainkan merupakan kelakar yang mengandung kesungguhan. Wajah Qin Liong menjadi merah, akan tetapi jenderal muda itu pun tertawa gembira. "Hahaha, kalian tunggu saja. Masa aku kalah oleh kalian? Lihat saja nanti, masa di dunia ini tidak ada gadis yang mau menjadi sisihanku? Kalian semua pasti akan menerima undanganku, dan mudah-mudahan tidak akan terlalu lama lagi." Setelah bercakap-cakap dengan hati tulus dan dalam suasana gembira, akhirnya mereka semua saling berpisah. Sim Hong Bu bersama Chu Pek In, Chu Kangbu dan Yufi kembali ke barat, ke lembah naga siluman di daerah Himalaya di mana mereka segera pergi menghadap kepada Chu Han Bu dan Chu Seng Bu yang kini bertapa mengasingkan diri, untuk membuat semua laporan. Juga Sim Hong Bu melaporkan tentang tugas-tugas yang diberikan kepadanya oleh gurunya. Mendengar semua penuturan itu, Chu Han Bu menarik napas panjang. Kalau pedang pusaka kita itu oleh kaisar yang baru sudah direlakan kepada kita, tentu saja hal itu baik sekali dan kita harus berterima kasih kepada Sri Baginda Kaisar yang bijaksana. Dan bagaimanapun juga, engkau telah mengadu ilmu melawan putra naga sakti gurun pasir, juga dengan pewaris suling emas, sehingga dunia tidak akan memandang rendah kepada pedang pusaka naga siluman. Kemudian kakek ini lalu merundingkan tentang perjodohan putrinya dengan Hong Bu yang akan dilakukan secepat mungkin dengan mengundang sahabat-sahabat baik saja ke lembah. Adapun Kam Hong dan Cisian, dua orang pewaris ilmu pedang suling emas, meninggalkan tempat itu dan pergi menuju ke puncak Bukit Nelayan, tempat indah di lereng Tai Hang San di tepi sungai itu, di mana mereka tinggal berdua dan untuk mengesahkan pernikahan mereka, dua orang ini, atas bujukan Kam Hong, lalu pergi menghadap keluarga Bu Sengkin yang kini menetap di Chinan. Tentu Bu Sengkin merasa girang sekali melihat betapa putrinya mau menganggapnya sebagai ayah dan dengan terharu dia pun memberi doa restunya, bahkan keluarga Bu ini pula yang merayakan pernikahan ganda antara putrinya Bu Cisian dengan Kam Hong, dan antara Siok Lan dengan Chia Han Beng. Perayaan itu meriah sekali, dikunjungi oleh para tokoh besar dunia Kang Ou, terutama sekali para pendekar patriot. Kemudian, sebagai suami istri, Kam Hong bersama Cisian tinggal di puncak Bukit Nelayan, di istana kuno bekas tempat tinggal Sai Chu Kai Ong Yu Kong Tek. Bagaimana dengan Kau Qin Liong, jenderal muda yang gagal dalam bercinta itu? Dia tidak patah hati, bahkan dia merasa bergembira sekali melihat Dara yang dicintanya itu berjodoh dengan Kam Hong, seorang pendekar yang amat dikagumi. Pendekar muda putra tunggal naga sakti gurun pasir ini terlalu gagah untuk mudah begitu saja patah hati seperti seorang yang cengeng. Bagaimana perjalanan Qin Liong selanjutnya akan diceritakan oleh pengarang dalam cerita lain. Karena cerita ini sesungguhnya dimaksudkan untuk menceritakan tentang pewaris suling emas dan pedang naga siluman, maka akan terlalu panjanglah kalau digabungkan dengan cerita tentang para pendekar ini, terutama dengan kehidupan para pendekar keturunan Pulau Es. Cerita tentang para pendekar Pulau Es akan disusun dalam sebuah cerita lain oleh pengarang dalam kesempatan mendatang. Sebagai akhir kalimat, pengarang hanya mengharapkan semoga cerita ini seperti cerita-cerita yang lain dapat menghibur hati para pembaca dan ada pula bagian-bagian yang mengandung manfaat bagi kesadaran kita bersama dalam kehidupan yang serba rumit ini. Tamat.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.